Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvin Saputra. Pada kali ini saya akan membahas tentang toggle switch atau yang sering dikenal dengan saklar. Langsung saja ke dalam pembahasan. Toggle switch atau saklar merupakan salah satu komponen listrik atau komponen elektronik listrik yang paling mendasar dan paling banyak digunakan. Saklar elektronik ini menyediakan kontrol on and off untuk sirkuit listrik dengan menghentikan aliran arus atau membiarkannya berlanjut. Hal ini dicapai dengan melepaskan kotak logam dari terminal di mana sebagai titik akhir sirkuit atau menghubungkan kembali ke dua-duanya. Terdapat cara kerja toggle switch sendiri, itu merupakan sebuah jangkar atau komponen yang mengalirkan arus listrik yang terpasang pada saklar toggle bergerak saat ditarik, menempelkannya kontak listrik ke dalam sirkuit atau melepaskannya sehingga mengaktifkan atau menonaktifkan sirkuit. Pada umumnya, toggle switch berada pada posisi ketika dia digerakkan, ataupun posisi toggle switch itu tidak bergerak kalau tidak kita gerakan sendiri. Namun di zaman teknologi sekarang ada beberapa macam toggle switch sendiri yang apabila tidak ditahan dia akan kembali ke posisinya semula. Itu kembali lagi tergantung dengan toggle switch yang kita gunakan. Nah, pada kali ini juga kita akan mensimulasikan toggle switch sendiri. Itu membutuhkan dua software. Yang pertama itu Micro-C sebagai pengkodean nanti pada saat simulasi, dan Proteus karena kita memakai PIC sebagai media simulasi nantinya. Nah, untuk pemrograman yang kita digunakan dalam Micro-C sendiri itu ada Whiteman sebagai pemula atau awal dari program pada kode C, dan trace D sebagai keluaran dan trace B sebagai masukan, dan while counter itu pengulangan berapa kali pada LED bright-nya nanti. Di sini terdapat port D0 sebagai 1 sebagai on dan port D0 sama dengan 0 sebagai mati. Nah, kode yang digunakan pada masing-masing port ini adalah kode dari biner sendiri. Nah, pada port D0 itu ketika dia sama dengan 1 lalu di delay selama 50 millisecond dan kembali lagi ke RD0, maka posisi lampunya akan hidup dan langsung mati pada detik 50 millisecond dan langsung berganti kepada port D1 dan akan menyala lalu mati lalu menyala pada D0 secara bergantian dan dapat diulang kembali. Selanjutnya itu ada rangkaian yang kita gunakan dalam Proteus. Di sini dapat kita lihat bahwa ada beberapa komponen yang kita gunakan dan PIC sebagai media penyaluran dari tegangan yang kita gunakan, dan LED bright sebagai nanti kita lihat bahwa fungsi switch di sebelah sini dapat berguna atau dapat berfungsi atau tidak. Di sini kita menggunakan beberapa komponen seperti resistor, kapasitor, kristal sebagai penstabil tegangan karena nantinya di sini terdapat dua arus sehingga nanti perlu keluaran untuk dari komponennya sendiri. Langsung saja masuk ke dalam simulasi. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana pengkodeannya nanti. Nah, langkah pertama itu kita buat projectnya dulu di new project, ditekan aja di next. Nah, kita project name-nya kita kasih ke simulasi saja sesuai dengan keinginan, dan pastikan di dalam nama tersebut tidak ada spasi agar memudahkan dalam pembuatan pengkodean nantinya.
Nah, di project folder ini kita buat dalam satu folder dulu agar memudahkan kita nanti untuk mencari dari pengkodean microC-nya sendiri. Di sini saya telah menyiapkan foldernya sendiri, simulasi, ditekan aja terus oke. Nah, di device name karena kita menggunakan PIC 16F877, jadi kita sesuaikan dengan PIC yang kita gunakan nantinya. Kita cari PIC 16F877. Nah, ini setelah seperti ini kita next, kita finish. Nah, oke. Sekarang foldernya telah kita buat. Sekarang kita hapus saja yang telah dimulai dengan sendirinya. Kita copy dari kode program yang telah kita siapkan tadinya. Kita copy. Nah, sekali lagi saya terangkan bahwa untuk volume sendiri ini merupakan kode program awal yang digunakan untuk pengkodean atau pengkodingan dalam bahasa program C. Terus di trace D ini kita gunakan sebagai keluaran dan trace B sebagai masukan powernya nanti. Pada while ini merupakan pengulangan untuk berapa kali lampu tersebut berputar nantinya. Nih, di sini juga terdapat RD 0 sama dengan 1 yang artinya itu menyala. Dalam pengkodingan 1 itu on dan 0 itu adalah off. Maka di sini pada port D0 itu menyala dan setelah 50 milisecond dia akan ke RD 0 sama dengan 0 atau mati dan dilanjutkan dengan RD1 sama dengan 1 dan di delay lagi selama 50 milisecond dan RD1 nya akan mati kembali dan menyalakan pada RD2 sama dengan 1. Ini terus berputar pada LED briefnya nanti yang kita gunakan. Baik, selanjutnya kita cek program yang kita gunakan apakah ada kesalahan atau tidak. Itu diklik dengan build dan kita build. Nah, untuk menyimpannya nanti kita harus samakan dengan file yang kita gunakan tadinya. Di sini kan tadi kita menyimpannya di simulasi, maka kita menyimpannya itu harus di folder yang sama sebelum kita buat pengkodingannya tadi, agar memudahkan kita untuk mencari file yang kita gunakan dalam nanti saat digunakan dalam Proteus-nya. Ini langsung aja kita save dan klik. Apabila warnanya itu seperti ini, tidak ada merah, maka program yang kita gunakan itu berhasil atau berjalan. Namun apabila dia terdapat warna merah, maka dapat dicek kembali jika ada kesalahan lalu diperbaiki lalu di-build kembali. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi di Proteus dengan menggabungkan antara kode program yang kita gunakan di microC tadi. Baik, untuk pertama itu kalian dapat langsung ke komponennya. Itu diklik di P, nanti cari PIC 16F877. Ini diklik, terus kita letakkan di sini saja. Nah, selanjutnya itu tentunya terdapat komponennya adalah switch. Itu dapat diklik saja. Nah, untuk mencarinya sama seperti yang kita gunakan tadi, di P ini dan diklik saja komponen yang kita gunakan. Selanjutnya itu ada namanya LED bright. Ini ada berwarna hijau dan ada berwarna merah. Itu sama saja, kalian pilih saja. Selanjutnya itu ada kristal sebagai pengstabil tegangannya nanti. Ini diklik, terus di rotate. Ini kenapa harus dua? Karena nantinya di sini terdapat dua masukan di sebelah RB0 dan di PPP, sehingga kristal nantinya akan untuk menstabilkan tegangan keluarannya nanti agar tidak merusak komponen lainnya. Nah,
Selanjutnya ini terdapat kapasitor sebesar 33 picofarad di voltage. Di copy aja. Kita butuh satu lagi. Diklik terus langsung saja. Oke. Nah, terus dipasangkan lagi dengan ground. Kita letak di sini, dan letak di sini. Selanjutnya kita kasih power. Karena kita seperti ini, jadi powernya nanti ada dua, di sebelah sini dan di sebelah resistornya nanti. Oh iya, kita lupa untuk memasangkan resistornya. Di sini kita memakai resistor sebesar 1 kilo aja, 1 kilo ohm. Ini kita gabungkan komponennya. Itu dimulai dengan supply dari RB0. Selanjutnya itu kita sambungkan dengan RD0 dengan LED bright-nya. Kita sambungkan satu persatu. Selanjutnya ini disambungkan dengan ground-nya. Nah, menyambungnya ini disarankan agar satu persatu seperti ini agar menghindari ketinggalan atau ketidaksambungan dengan ground pada LED bright-nya. Nah, seperti ini. Sekarang kita sambungkan ini dengan powernya. Ini dipasang, PPP-nya dipasang di tengahnya, dan kedua kapasitornya digabungkan dengan ground-nya. Keluarannya kita atur. Sambungkan dengan kristalnya. Baik, rangkaian kita gunakan telah jadi. Untuk langkah selanjutnya itu kita masukkan kode program yang kita gunakan tadi. Diklik aja PIC 16F877-nya. Di program file kita klik dan kita cari folder yang kita gunakan sebagai pengkodeannya. Di simulasi. Nah, pastikan file yang kita gunakan .hx agar dapat berjalan program yang telah kita susun tadi. Diklik saja, terus langsung OK. Nah, saya akan sedikit menjelaskan. Di RB0 ini sebagai masukan yang sesuai dengan program yang telah kita gunakan, dan RD0 itu sampai dengan RD7 itu sebagai keluaran. Nanti di LED bright-nya akan bergerak secara bergantian, dan nanti toggle switch ini bertugas sebagai pengreset ataupun mematikan LED yang kita gunakan di sini. Walaupun LED power supply utamanya itu kita hidupkan, apabila toggle switch kita hidupkan, maka LED-nya akan mati. Kenapa hal itu terjadi? Karena dalam kode program tadi kita hanya memasukkan RB0 sebagai inputannya. Apabila terdapat tegangan di lain sisi atau PPP, maka PIC akan mematikan tegangan keluarannya. Nah, kenapa terdapat kristal dan kapasitor di keluarannya? Karena di sini terdapat dua arus atau dua sumber tegangan
maka keluarannya juga perlu pun stabil atau pengaman tegangan keluarannya nanti agar tidak merusak dari komponen-komponen lainnya. Langsung saja kita simulasikan rangkaian yang telah kita buat. Kita hidupkan saja. Nah, dapat kita lihat bahwa LED bright-nya akan berputar secara otomatis. Sekarang kita lihat di toggle switch-nya, apabila kita tekan maka LED-nya akan mati dan akan mereset ulang. Ini akan terus seperti ini sesuai dengan fungsi yang telah kita atur dalam rangkaian ini. Apabila kita buka kembali maka LED bright akan meresponnya kembali dan mereset dari susunan nyala lampunya seperti ini. Lalu kita matikan, dia akan reset ulang. Mungkin sekian simulasi yang saya dapat sampaikan. Saya Calvin Saputra, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.